Seingat saya, mungkin saya salah, silakan coach koreksi. Timnas U17 itu ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia. Timnas U20 memang untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas senior adalah untuk masuk ke 100 besar, peringkat FIFA dan minimal lolos ke round 4. Tapi sekarang targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Katanya naturalisasi ini yang diambil pemain grade A katanya. Grade A itu apa? Main di Premier League. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Bung Joy, dengan kedatangan Kevin Dix, lini belakang kita ini kan mewah, Bung. Ada JIZ, ada Mes Hilgers, Rizky Ridho juga bagus. Ini berarti timnas kita akan semakin kuat ya, Bung? Ya, saya sudah lupa bahkan sekarang berapa jumlah pemain yang didatangkan PSSI dari Eropa ini, saking banyaknya. Tapi ya karena memang tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia kan, gitu loh. Jadi ya kritik saya sih tetap aja karena PSSI ini kan sebetulnya federasi yang ditugaskan FIFA juga untuk membangun sepak bola domestik, dan saya ingin lihatlah apa, bukan soal janji, tapi selain naturalisasi yang diusahakan begitu sekuat tenaga oleh Pak Erik, oleh semuanya, bahkan Sintayong juga sampai keliling Eropa gitu. Tapi pertanyaan saya, investasi untuk pembinaan usia muda apa ya? Investasi untuk meningkatkan kualitas wasit apa ya? Kira-kira gitulah roadmap-nya PSSI. Dan nonton podcast Pak Anton Sanjoyo komentar terkait pemain naturalisasi grade A, tonton video berikut. Kan katanya naturalisasi ini yang diambil pemain grade A katanya. Grade A itu apa? Main di Premier League dan dia bermain rutin. Ini pemain nggak usah yang top 10 lah, di bawah 10 aja, tapi dia main rutin. Oke lah grade A untuk Indonesia. Tapi ini kan mainnya juga di divisi championship. Nah, sebenarnya apa sih pemain grade A? Yuk kita bahas. Sebenarnya istilah grade A ini dipakai untuk menggambarkan pemain keturunan Indonesia yang berlaga di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie, Bundesliga, Serie A, Serie B ataupun divisi championship. Kenapa aku sebut Serie B, Eredivisie atau divisi championship? Karena jika pemain bermain reguler di liga tersebut dan dibandingkan dengan pemain di Liga 1, maka kualitasnya jauh berbeda. Contohnya saja Bang Jayadi yang sekarang bermain di Venezia atau Serie B Italia. Tapi jika kita meminta pemain grade A Eropa yang bermain rutin di Serie A ataupun di Liga Inggris, hampir dipastikan pemain itu nggak akan mau untuk memilih Indonesia. Pasti mereka akan memilih negara yang prospek ke Piala Dunia lebih cerah. Contoh yang nyata, pemain ini bisa di Rangers. Saya baca ada target dari PSSI agar timnas U17, U20 ya, dan juga senior lolos ke Piala Dunia. Ini baru pertama kali saya baca berita ini, karena sebelumnya seingat saya, mungkin saya salah, silakan coach koreksi, timnas U17 itu ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia. Timnas U20 memang untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas senior adalah untuk masuk ke 100 besar, peringkat FIFA dan minimal lolos ke round 4. Tapi sekarang targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, Anda sebagai pelatih dari timnas U17, ini apa? Semacam beban atau justru memotivasi Anda untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia? Kalau saya menjadi motivasi ya buat saya. Saya masih ingat coach ini sampaikan ke saya. Kebetulan kita di terakhir itu di Arab kalau nggak salah, itu ada Butisa. Butisa tanya ke coach ini, "Coach, pesan apa nih ke anaknya nih?" Kan anak didiknya saya, Pak. Oke. Dia habis ini mau ke kualifikasi, apa yang kasih pesan? Dia pesannya cuma satu. Cuma harus percaya. Kalau lu punya pikiran percaya lolos, pasti lolos. Artinya positif mindset. Yes. Dan target yang diberikan PSSI saya bilang itu wajar. Karena sekarang sepak bola kita mulai berprogres. Iya. Dan memang untuk kita bisa meraih prestasi, prosesnya butuh proses yang panjang sih. Tapi dengan target yang diberikan PSSI, itu membuat saya lebih termotivasi, dan saya tetap percaya kita harus lolos Piala Dunia. Jadi artinya coach Sintayong juga punya positif mindset, karena sekarang ini ada target juga bagi timnas senior untuk lolos Piala Dunia. Saya masih ingat coach Sintayong pernah mengatakan saat itu waktu Piala Asia U23, waktu dari PSSI mengatakan target lolos dari fase grup. Dia mengatakan kita bisa kok sampai ke semifinal. Dan saya mengatakan kepada viewer saya, ini jangan main-main loh. Kalau pelatih seperti Sintayong udah mengatakan seperti ini, jangan kaget loh. Dia tidak pernah mengatakan ke Olimpiade, tapi dia mengatakan ke 4 besar. Dapat itu 4 besar. Hampir kita lolos Olimpiade. Oke lah, ada faktor ini, ada faktor itu ya.
Tapi positif mindset ini yang saya lihat dari Shinta. Finally Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything, and I will give my blood, sweat, and tears for the country. Masih mengenai match ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Match Day, setelah, dan itu klub berhak memainkan pemain juga gitu. Jadi ketika misalnya klubnya mes masih memakai mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mes tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mes, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik. Jepang melakukan latihan perdana di Indonesia, tepatnya di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno, Senayan pada Senin sore. Meski cuaca sempat hujan, mereka tetap melanjutkan sesi latihan. Belum semua skuad Jepang hadir, baru beberapa pemain yang ikut dalam sesi latihan. Seperti Nagatomo, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Koshi Tani, Kota Takai, dan Hiroke Sekine. Buat timnas futsal yang telah menjuarai AFF dan congratulations for you guys. Thank you. One more. Thank you. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum. Kita kembali berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia. Dan tadi kita sudah melihat ya video-video, sampai 7 video saya tampilkan yang cukup menarik untuk didiskusikan. Yang pertama ada dari siapa? Anton Sanjoyo. Dia adalah pengamat sepak bola, kritikus sepak bola, wartawan sepak bola, yang dimana dia selalu diundang untuk dimintai pendapatnya perihal timnas Indonesia. Dan ada beberapa video sebelumnya juga yang kita saksikan bahwa dia mengatakan menagih, ya intinya dia mengkritik STY soal naturalisasi secara tidak langsung dan mengkritik ke PSSI-nya langsung. Bahkan di video yang kedua ini dia mengatakan bahwa ya pemain grade A yang dimaksud dengan PSSI itu harusnya ya seperti pemain di Premier League ataupun di La Liga ataupun di Serie A. Padahal kita ketahui ada beberapa pemain-pemain
abroad kita yang saya rasa mereka bermain di Liga top Eropa juga, seperti Jay Ijes sudah bermain di Serie A Italia, Venezia, bahkan dia sudah menjadi pemain inti ya ketika di Serie B ataupun di Serie A dia sudah menjadi pemain inti. Ada Kevin Verdonk bermain di Liga 1-nya Belanda Eredivisie. Terus ada juga siapa si Eliano juga kan Liga 1-nya Belanda. Ada si Ragnar sebelumnya juga di Belanda, terus sekarang di Belgia. Ada Sandi di Belgia di Liga 1-nya. Ada juga Sen Patinama di Liga 1. Artinya liga yang mereka ikuti itu jauh di atas dengan liga-liga kita ke Indonesia. Artinya emang si Anton Sanjoyo ini agak sedikit suka senggol-senggol soal PSSI perihal naturalisasi, padahal kita ketahui masyarakat mayoritas sangat puas dengan apa yang dilakukan PSSI. Ibarat yang mungkin yang tidak setuju ataupun yang sering kontra dengan apa program PSSI ini, seperti ibarat suaranya Ganjar Pranowo di Pilpres, bahkan mungkin hanya 6% aja ya, nggak nyampe suara Ganjar. Dan yang setuju ataupun pro dengan apa yang dilakukan PSSI ibarat suaranya Prabowo sama suaranya Anies digabungin ya, sekitar 90 ataupun 80% ya. Jadi itu hal yang ya itu menjadilah mereka boleh berpendapat beda, tapi dengan dasar yang kuat ya kita sah-sah aja sih. Terus juga teman-teman semua, di podcastnya Bung Binder sama Coach Nova, ternyata emang PSSI itu menargetkan lolos ke Piala Dunia, baik itu senior, kelompok usia U16, U17 ataupun U20. Dan apakah ini menjadi beban? Ketika Nova itu ditanya, Nova menjawab bahwa ini menjadi motivasi bagi dia untuk memenuhi target tersebut. Apakah itu bisa terjadi? Mungkin aja, yang namanya sepak bola siapa yang tahu. Bahkan Bung Binder itu membandingkan ataupun menstudi kasuskan ketika PSSI menargetkan lolos grup di Piala Asia U23, Sintayong dengan PD-nya yakin target ke 4 besar ataupun semifinal. Semua masyarakat kaget juga dengan apa yang disampaikan Sintayong. Bahkan di materi pemain yang dipakai pun juga mayoritas pemain yang di Liga 1 ya, yang upload kan Rafael, terus Justin Hubner, Ivan Jenek. Ternyata di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang STY ini pelatih hebat, dan STY ditargetkan bisa lolos ke Piala Dunia, baik itu mungkin di babak ketiga ataupun di babak keempat, dan dia akan membawa itu. Saya yakin bahwa itu bisa tercapai. Nah teman-teman, terus juga teman-teman semua ada di video keempat ya, keempat, ke-5, ke-6 dan ke-7, bahwa sudah dipastikan teman-teman semua Kevin Dix melalui Instagramnya Pak Erick Thohir itu akan udah bisa bermain melawan Jepang. Ini menjadi kabar baik buat kita, karena pemain ini sebetulnya yang diinginkan Sintayong sangat lama sekali, baru bisa tercapai pada tahun ini. Coba apa yang membuat Kevin Dix itu mau pindah warga negara? Mungkin ya ada peran STY juga, peran Erick Thohir juga. Jadi menjadi kabar baik, walaupun emang posisi kita di lini belakang begitu numpuk. Kevin Dix itu kan dia bisa bermain di bek kanan, bahkan di tengah juga bisa ya, karena posisi murni dia itu kan bek sayap ya. Terus juga teman-teman tapi pada pertandingan melawan Jepang nanti tidak bisa diperkuat oleh Miss Hilgers. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga bahwa dia mengalami cedera ketika bermain di klub mungkin, tapi dia akan datang ke Indonesia. Mudah-mudahan aja bisa bermain melawan Arab Saudi nanti. Padahal sangat disayangkan ya kalau duet di tengah mungkin Jay Ijes, Miss Hilgers ataupun Jordi Amat, Rizky Ridho. Back sayapnya ada Kevin Verdonk, Sandy Walsh, ada Kevin Dix, tengahnya Justin Hubner.
sangat seru dinantikan. Nah, teman-teman semua, di video terakhir tadi ada karena kita tahu timnas futsal kita ya mendapatkan sebagai gelar juara Piala AFF kemarin mengalahkan Vietnam 0-2 dan mereka diundang makan malam bersama timnas Indonesia sepak bola. Artinya ini menjadi hal yang positif karena bagaimanapun itu menjadi motivasi buat timnas senior supaya bisa mengikuti cerita timnas futsal menjuarai Piala AFF di tahun ini. Saya kaget sih ya, pialanya itu kecil ya. Saya nonton futsalnya sampai habis babak 1, babak kedua, cuma ketika penyerahan piala saya nggak nonton itu, cuma nonton pertandingannya aja. Terakhir Jepang sudah melakukan latihan di Jakarta ya, di lapangan, walaupun memang skuadnya belum lengkap. Hari ini pemain seperti Mitoma, terus Suzuki, Jion Suzuki, ada juga Enzo pemain Liverpool itu udah datang ke Indonesia. Sebenarnya sih ya, menarik sih ya, mudah-mudahan Jepang juga menurunkan skuad intinya. Bayangkan Mitoma itu nanti akan head to head dengan siapa? Sandi ataupun Kevin ya. Pasti seru banget. Kupo akan head to head dengan Marcelino Ferdinand ataupun dengan Nathan. Martin Paes akan mencoba untuk menahan gempuran pemain Jepang. Nah, bagi teman-teman, yakin nggak timnas kita akan mendapatkan poin? Silakan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.